Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas bab tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Subbab letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Untuk itu, langsung saja kita mulai. Materi ini diawali tentang teori terbentuknya benua, di mana pada tahap pertama, benua itu merupakan daratan yang sangat luas yang disebut dengan Pangaya, ya, yang masih utuh dan belum mengalami perpecahan. Pada fase kedua, Amerika Selatan itu sudah mulai bergerak ke arah barat, Afrika ke utara secara perlahan, dan Antartika yang sudah bergerak ke selatan. Pada fase ketiga, Madagaskar sudah lepas dari Afrika menjadi suatu pulau, kemudian India bergerak ke utara, Amerika Selatan bergerak ke selatan, sedangkan Antartika sudah berada di kutub selatan. Amerika Utara mulai bergerak ke arah barat laut dan Afrika bergerak ke utara. Hingga pada akhirnya di fase terakhir terbentuklah daratan atau benua yang seperti sekarang ini. Selanjutnya, hamparan benua. Nah, inilah gambaran benua yang sudah terbentuk saat ini, ya. Di mana benua itu atau kontinen adalah hamparan daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapatkan pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Berikutnya kita akan mengenal benua-benua yang ada di dunia. Yang pertama itu adalah benua Asia yang merupakan benua paling luas. Yang kedua adalah benua Eropa, ya. Benua Eropa dan benua Asia ini bersatu, ya, masih dalam satu daratan. Nah, tapi ada pemisahnya di sini, ya. Kemudian yang ketiga ada benua Afrika yang berwarna merah ini, ya, termasuk ini Pulau Madagaskar. Kemudian yang keempat adalah benua Amerika yang terdiri dari Amerika Utara, Tengah, dan Amerika Selatan atau Amerika Latin. Dan yang berikutnya adalah benua Australia yang berada di selatan Indonesia. Namun ada juga, ya, beberapa orang menyebut benua yang keenam, ya, ini adalah benua Antartika yang berada di kutub selatan, ya, merupakan benua es, ya, yang terdiri dari es salju. Berikutnya, setelah kalian mengenal beberapa benua, kita akan mulai mengenal karakteristik dari masing-masing benua. Dimulai dari benua Asia, ya, di mana letak astronomisnya 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Kemudian batas-batasnya sebelah utara, sebelah selatan, sebelah barat, kemudian ada sebelah timur, ya. Ini batas-batasnya. Luasnya tadi mencapai 44 juta kilometer atau 4 kali, ya, 4,5 kali luas benua Eropa. Pembagian wilayahnya ada Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Rusia atau Asia Utara. Kemudian iklimnya bermacam-macam, ada iklim tropis, ada subtropis, dingin, dan iklim gurun. Ini karakteristik dari benua Asia. Berikutnya, yang kedua, ya, karakteristik khususnya, benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi, ya, seperempat luas daratan dunia. Kemudian hampir seluruh wilayahnya itu berada di belahan bumi utara.
Sebagian besar penduduk di bumi ini ada di benua Asia. Puncak tertinggi Gunung Everest, puncak terendah Laut Mati, sungai terpanjang Sungai Yangtze, dan danau terbesar Danau Aral. Kemudian untuk penduduknya, ya, di sini ada Asia Tenggara, ras Melanesia, kemudian ras Mongoloid, kemudian Asia Timur, rasnya Mongoloid, Asia Selatan, Kaukasoid, Mongoloid, dan ada Negroid. Asia Barat, yaitu ras Kaukasoid. Asia Tengah, ras Kaukasoid. Kecuali Mongolia, ras Mongoloid. Berikutnya, benua yang kedua adalah benua Amerika. Benua Amerika memiliki letak astronomis, ya. Batas-batasnya bisa dilihat, luasnya 42.057.100 km persegi, ya, merupakan benua terbesar kedua, ya, setelah benua Asia. Pembagian wilayahnya tadi ada Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Amerika Tengah, atau disebut Kepulauan Karibia. Iklimnya, semua iklim ada di benua Amerika. Suku aslinya suku Indian dan Eskimo. Benua Amerika sering disebut juga benua merah karena kulit dari suku Indian terlihat merah. Kulit terlihat merah karena suka melumuri kulit dengan cat berwarna merah. Ini karakteristik benua Amerika secara umum. Secara lebih khusus bisa dilihat ya untuk benua Amerika Utara penduduknya yang peternakan, Amerika Tengah sebagai petani dan perkebunan, Amerika Selatan menggunakan bahasa Spanyol dan penduduknya sebagian besar berasal dari Eropa. Kemudian Kepulauan Karibia ya, yang sebagian besar penduduknya berkebun. Puncak tertinggi itu Gunung Aconcagua, bagian terendah Death Valley. Kemudian sungai terpanjang Sungai Amazon dan danau terbesar adalah Danau Michigan. Ini untuk karakteristik khusus. Kemudian yang ketiga itu adalah benua Eropa. Benua Eropa letak astronomisnya bisa dilihat batas-batasnya. Kemudian untuk luasnya 10.355.000 km persegi. Pembagian wilayahnya ada Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Iklimnya itu subtropis dan sedang ya, ada 4 musim, yaitu musim semi, ya, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Benua Eropa itu dijuluki sebagai benua biru. Ya. Benua Eropa secara fisik menjadi satu daratan dengan Asia. Nah, keduanya itu hanya dipisahkan oleh pegunungan Ural. Namun keduanya ini memiliki budaya yang berbeda. Berikutnya, untuk lebih khusus, ya, Eropa Utara ya, itu bangsa Nordik, Eropa Timur bangsa Slavia, Eropa Selatan itu bangsa Mediteran, Eropa Barat itu bangsa Nordik. Benua Eropa itu benua yang paling kecil di dunia. Ya, benua Eropa mempunyai negara yang paling kecil, yaitu negara Vatikan. Vatikan ini merupakan suatu negara yang berdaulat ya dengan Sri Paus ya Paus Paulus sebagai pemimpinnya. Luas Vatikan hanya 0,44 km persegi yang membuatnya menjadi negara terkecil di dunia. Berikutnya yang keempat adalah benua Afrika. Benua Afrika letak astronomisnya bisa dilihat dan batas-batas wilayahnya luasnya itu 30.290.000 km persegi. Benua terluas ketiga. Setelah yang pertama Asia, kedua Amerika, dan ketiga Afrika. Pembagian wilayahnya ada Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Iklimnya itu tropis dan subtropis. Benua Afrika ini sering disebut benua hitam karena mayoritas penduduknya itu berkulit hitam. Afrika ini dilewati garis khatulistiwa sehingga sebagian wilayahnya itu beriklim tropis kecuali Afrika bagian utara dan selatan itu beriklim subtropis. Berikutnya karakteristik yang lebih khusus untuk Afrika Utara ras Kaukasoid ya.
Kemudian Afrika Timur ras Negro dan suku pribumi, Afrika Selatan ras Kaukasoid dan keturunan Eropa kulit putih. Kemudian Afrika Barat ras Negro dan suku pribumi, begitu juga Afrika Tengah sama. Untuk benua Afrika memiliki puncak tertinggi yaitu Kilimanjaro ya, Gunung Kilimanjaro. Bagian terendahnya itu danau asal di Djibouti, negara Djibouti. 158 meter di bawah permukaan laut ya. Sungai yang terpanjang itu Sungai Nil dan danau terbesarnya itu Danau Victoria. Ini karakteristik benua Afrika. Berikutnya yang terakhir adalah benua Australia ya. Australia memiliki letak astronomis. Kemudian batas-batas wilayahnya luasnya itu hanya 8.945.000 km persegi. Pembagian wilayahnya ada Australia bagian utara, selatan, barat, kemudian Victoria, New South Wales, Queensland, Tasmania, dan daerah khusus ibu kota. Iklimnya itu tropis ya di bagian utara, kemudian sebagian wilayah lainnya itu beriklim subtropis dan sedang. Untuk karakteristik lebih khususnya, Australia ini hanya terdapat satu negara, ya, sehingga negara Australia ini memiliki luas wilayah yang sangat besar. Meski demikian, 2/3 wilayah itu merupakan gurun. New South Wales merupakan negara bagian paling tua dan padat penduduknya. Negara bagian terluas adalah Australia Barat. Victoria itu merupakan negara bagian terkecil dan terpadat kedua. Puncak tertinggi di Australia adalah puncak Mawson. Bagian terendah adalah Danau Erie, kemudian sungai terpanjang adalah Sungai Murray, dan danau terbesar adalah Danau Erie. Ya, ini karakteristik khusus dari benua Australia. Ya, selanjutnya ya alhamdulillahirabbil materi pada pertemuan kali ini sudah selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.